bertemu kembali. Kita akan membahas topik tentang aset tetap, khusus mengenai metode penyusutan aset tetap. Baik, untuk metode penyusutan aset tetap ada 4 cara. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Yang kedua, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Yang keempat, metode aktivitas atau unit of activity. Baik, kita coba untuk metode yang pertama, metode garis lurus. Rumusnya yaitu harga perolehan, berapa kita beli, nilai sisa, ini pasti diketahui di soal, masa manfaat ini dalam hitungan tahun, fraksi waktu ini berapa bulan dalam setahun. Misalnya dibeli 1 Juli berarti sampai Desembernya yaitu 6 bulan, berarti 6/12. Baik, kita coba contoh soalnya. PT IKHI tanggal 1 April 2020 membeli peralatan senilai 130 juta, ini nilai perolehan, nilai sisanya 10 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, ini masa manfaatnya ya 5 tahun, dan dibelinya 1 April berarti 9 bulan ya ke Desember. Nah, kita disuruh menghitung untuk beban penyusutan tanggal 31 ya, ini 31 Desember 2020 dan 2021. Jadi perhitungannya 130 kurangi 10 nilai sisa dibagi 5 tahun masa manfaat dikali fraksi waktu dari April ke Desember, jadi dapatlah 18 juta. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 18 juta. Tahun 2021 sama 130 dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun, fraksi waktunya full ya, dari Januari sampai Desember. Jadi beban penyusutan tahun 2021 yaitu 24 juta. Lanjut ke metode double declining atau menurun ganda. Rumusnya beban penyusutan 1 dibagi masa manfaat dikali 200% dikali nilai perolehan dikali dengan fraksi waktu. Dengan soal yang sama ya, tapi dengan metode menurun ganda atau double declining. Jadi yang pertama perhitungannya 1/5, artinya 1 per masa manfaatnya 5 tahun dikali 200%, ini tetap ya, dikali nilai perolehan 130 juta, fraksi waktu 9/12 karena dari 1 April. Jadi beban penyusutannya yaitu 39 juta, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2021 nya sama 1/5 kali 200% kali harga perolehan 130 juta, yang pembedanya adalah harga perolehannya dikurangi dengan beban penyusutan tahun sebelumnya dikali fraksi waktu full dari Januari sampai Desember yaitu 12/12. Jadi beban penyusutan untuk tahun 2021 yaitu 36.400.000. Jadi jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Baik, lanjut ke metode yang ketiga, jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Jadi rumusnya beban penyusutan N adalah misalnya 5 tahun, berarti N untuk tahun pertama 5, untuk tahun penyusutan tahun kedua 4. Jumlah angka tahun misalnya jika umur ekonomisnya 5 tahun, maka 5, 4, 3, 2, 1, jadi jumlah angka tahunnya adalah 15. Lanjut ke contoh soal yang sama tapi dengan metode jumlah angka tahun. Maka perhitungannya adalah 5, ini tahun pertama ya, 5 per jumlah angka tahunnya tadi 15 dikali dengan nilai perolehan 130 dikurangi nilai sisa 10 kali dengan fraksi waktu 9/12. Jadi beban penyusutannya pada akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. Jadi untuk tahun kedua 2021, jadi kita pakai 2 kali perhitungan. Yang pertama kita habiskan setahunnya dulu karena di tahun pertama 9 bulan, tahun kedua habiskan dulu dengan 5/15 kali 3/12. Nah, untuk sisanya dari Mei sampai Desember, jadi baru kita menggunakan N yang 4 atau 4/15. Jadi totalnya beban penyusutan pada
akumulasi penyusutan yaitu sebesar 34 juta. Lanjutnya dengan metode aktivitas, yaitunya harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan estimasi jam dikali dengan jam terpakai tahun ini. Jadi dengan soal yang sama, total pemakaiannya yaitu 30.000 jam. Untuk tahun 2020 sendiri 4.000 jam dan 2021 sebesar 5.000 jam. Jadi kita hitung penyusutan 2020 yaitu 130 juta kurangi 10 juta dibagi dengan masa estimasinya itu 30.000 jam dikali dengan 4.000 jam yang dipakai di 2020. Jadi penyusutan untuk tahun 2020 adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 16 juta rupiah. Untuk tahun 2021 dengan rumus yang sama, tetapi ini pemakaiannya 5.000 ya, ini 5.000. Jadi nilai penyusutannya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Baik, selain dengan contoh pada masing-masing perhitungan, saya rasa sudah jelas ya beda rumus perhitungannya, beda cara perhitungannya. Kita lanjut ke contoh soal, ada 3. Jadi contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2020 membeli peralatan senilai 320 juta dengan nilai sisa 20 juta dan umur ekonomisnya 4 tahun. Kita disuruh menghitung dengan metode garis lurus dan menurun ganda. Jadi kita coba rumus metode garis lurus sudah saya sebutkan tadi. Metode perhitungannya, jadi kita disuruh menjurnal pembelian dulu. Jadi membeli peralatan bisa dalam bentuk cash atau hutang senilai 320 juta. Selanjutnya untuk tahun 2020 kita hitung nilai penyusutannya itu 320 juta dikurangi 20 juta dibagi 4, ini masa manfaat. Fraksi waktunya sejak 1 Agustus berarti 5 bulan sampai Desember, di 5/12, jadi dapatlah 31.250. Untuk tahun 2021 dengan rumus yang sama tapi fraksi waktunya full 12 bulan, jadi dapat beban penyusutannya 75 juta. Nah, untuk metode menurun ganda, rumusnya sudah kita bahas tadi. Tujuan pembeliannya sama. Penyusutan di tahun 2020 yaitu 1/4 masa manfaat kali 200% kali dengan nilai perolehan kali dengan fraksi waktu. Dapat beban penyusutan 2020 sebesar 66.666.667. Nah, sedangkan untuk tahun 2021 rumusnya sama, tapi untuk nilai perolehannya dikurangi dengan berapa nilai penyusutan di tahun sebelumnya. Jadi dapat beban penyusutan 2021 yaitu 126 juta sekian-sekian. Ini contoh soal 1. Contoh soal 2, pada tanggal 1 Juli, berarti fraksi waktunya 6 bulannya Juli sampai Desember, PT Higienis membeli mesin senilai 500 juta, nilai sisanya 20 juta, masa manfaatnya 5 tahun. Jadi tapi untuk 1 Januari 2021 dia mengubah ke metode menurun ganda, dan 1 Januari 2022 dia menjual aset tersebut senilai 150 juta. Kita mulai ya. Jadi ada kurang lebih 5 tahap di sini. Pertama, pembelian mesin, peralatan pada kas atau hutang senilai 500 juta. Penyusutan untuk tahun pertama, jadi ada fraksi waktu 6 bulan dengan metode garis lurus, jadi dapat nilainya 48 juta. Jadi untuk tahun kedua metode garis lurus tapi full 1 tahun, jadi nilai penyusutan tahun 2020 96 juta. Nah, untuk 1 Januari 2021 kita mengganti menjadi double declining. Jadi kita harus menghitung berapa akumulasi penyusutan yang sudah, berapa sisa nilai buku. Jadi sisa nilai buku ini menjadi nilai perolehan untuk perhitungan baru. Jadi perhitungannya 1/4 karena 1/5 ya, sini 1/5 karena umur ekonomisnya 5 tahun kali 200% kali nilai perolehan baru, jadi hasil nilai buku tadi, dikali dengan fraksi waktu 12/12 atau 1 tahun penuh. Jadi dapat beban penyusutan sebesar
178 juta. Oh mohon maaf, ini 1/4 karena umur ekonomisnya sudah diganti dengan umur ekonomis yang baru ya, karena perubahan metode. Selanjutnya 1 Januari 2022 kita menjual dengan harga 150 juta. Jadi kalau kita menjual, kita perlu hitung nilai bukunya dulu. Sebelum menghitung nilai buku, hitung dulu harga perolehan 500, beban akumulasi penyusutan 322. Jadi nilai buku per 1 Januari 2022 yaitu 178 juta. Nah, sedangkan harga jualnya cuma 150 juta. Jadi dalam konteks ini kita menjual rugi karena kita jual di bawah nilai buku perhitungan kita. Jadi jurnalnya adalah kas, kita nerima kas 150 juta, akumulasi penyusutan 322 juta, kerugian 28 juta, dan nilai perolehannya ini 500 juta ya, 500 juta. Jadi seperti ini. Kurang lebih paham ya, ada 4 tahap. Beli dulu, penyusutan 2019, 2020 ini sama. Terus penyusutan dengan metode double declining dengan sejak 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2022 kita jual. Baik, lanjut ke soal 3. Kita beli 1 Januari, berarti 2018 itu 1 tahun full, fraksi waktunya 12/12, seharga 800 juta dengan nilai sisanya 20 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dengan metodenya yaitu double declining. Jadi kita jurnal dulu pembelian aset senilai 800 juta, peralatan pada kas atau hutang. Jadi kas di sini ya karena dia tunai ya. Beban penyusutan 1 tahun full di 2018 yaitu pakai metode double declining 1/5 kali 200% kali per 1 juta kali fraksi waktu 12/12. Jadi beban penyusutannya adalah 320 juta. Untuk 2019 masih dengan metode double declining, 1/5 kali 200% kali 800 juta nilai perolehan dikurangi dengan beban penyusutan sebelumnya ini ya, dikali 12/12. Jadi beban penyusutannya 192 juta. Nah, untuk 1 Januari 2020 kita mengganti metode menjadi metode jumlah angka tahun. Jadi dengan metode jumlah angka tahun kita hitung dulu nilai akumulasi per 1 Januari 2020 yaitu 512, nilai bukunya 288. Jadi ini yang jadi nilai perolehan baru ya. Jadi di perhitungannya itu karena 5 tahun 5/12 dikali dengan 288 juta kurangi dengan nilai sisa, ini nilai sisanya ya, kali dengan full fraksi waktu 12/12 karena full 2020 menggunakan metode ini. Jadi beban penyusutannya adalah 91 juta untuk 2020 dengan metode sum of the year digit. Selanjutnya di soal yang berikutnya yaitu 1 Januari 2021 kita menjual dengan harga 200 juta. Kita hitung akumulasi penyusutan sampai 1 Januari 2021 yaitu 603, berarti nilai bukunya 800 dikurangi 603 yaitu 197 juta. Sedangkan harga jualnya adalah 200 juta. Jadi kita menjual di atas harga buku. Jadi untuk jurnalnya itu kita terima kas dulu senilai harga jual. Kita debit akumulasi penyusutan senilai 603, berarti sudah 200 tambah 603 803. Sedangkan peralatan ini hanya bernilai 800 juta. Ini 800 juta ya. Nah, berarti di sisi kreditnya ada keuntungan senilai 3 juta rupiah. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi kita sudah disajikan beragam kondisi saat menghitung penyusutan, mengganti metode penyusutan dan menjualnya. Jadi kalau menjual kita perlu nilai bukunya berapa di saat kita menjual agar kita bisa tahu menjual di bawah atau di atas harga harga atau nilai buku. Mungkin demikian teman-teman.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas yang sudah menonton video-video akuntansi sebelumnya.